Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Nama saya Rafika Putri Aji dan dua rekan saya Iis Oktaviani dan Melisa Murlida Simanjuntak. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Nita Karmila MPD. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi perspektif global ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan sosial, yang diantaranya yaitu yang pertama, perspektif global dari visi geografi, yang kedua, perspektif global dari visi sejarah, yang ketiga, perspektif global dari visi ekonomi, yang keempat, perspektif global dari visi politik, yang kelima, perspektif global dari visi sosiologi, dan yang keenam, perspektif global dari visi antropologi. Sekarang mari kita bahas satu persatu, dimulai dari perspektif global dari visi geografi. Geografi merupakan ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya, di mana ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat, perairan, dan kolom udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Oleh karena itu, perspektif global adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perspektif geografi yaitu suatu kemampuan yang memandang secara mendalam berhubungan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik itu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Contohnya yaitu proses pengamatan perspektif lokal. Kita dapat mengetahui bahwa saat ini perkampungan satu dengan yang lain menyambung untuk membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan yang sebelumnya. Itu terjadi karena adanya jalan, angkutan umum atau transportasi, dan karena adanya arus manusia dan barang. Tidak hanya area perkampungan yang semakin luas, di sisi kotanya juga mengalami perkembangan mulai dari pemukiman penduduk, pusat perbelanjaan pasar, jaringan jalan, dan jumlah penduduk yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam proses perluasan kota serta penambahan penduduk telah terjadi proses yang dikenal dengan sebutan urbanisasi. Selanjutnya yaitu perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah yaitu suatu peristiwa yang membawa kejadian kepada kita tentang pengalaman di masa lampau yang dapat dikaji hari ini dan untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Perspektif global dari visi sejarah ini mengkaji tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai transformasi budaya dan pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global saat ini. Berikut contoh bangunan-bangunan bersejarah. Yang pertama yaitu Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, tembok besar di Cina. Yang ketiga, piramida di Mesir. Yang keempat, Masjid Taj Mahal di India. Dan yang kelima, Candi Borobudur di Indonesia. Bangunan-bangunan tersebut merupakan keajaiban dunia yang bernilai dan bermakna sejarah. Bangunan-bangunan tersebut juga memiliki nilai global seperti yang pertama yaitu mempersatukan umat, yang kedua nilai budaya dari aspek arsitektur, dan yang ketiga nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja. Lalu, secara material, bangunan-bangunan seperti itu bukan hanya merupakan pengetahuan, tetapi bangunan bersejarah tersebut wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, serta keagamaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah yang mengkaji orang per orang dan kelompok masyarakat dalam menentukan pilihan. Dalam ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi 1. Menentukan pilihan. Yang kedua, keinginan yang tak terbatas. Yang ketiga, persediaannya sumber daya alam terbatas, bahkan ada yang langka. Yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya. Yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Di perspektif dari visi ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diperspektifkan terutama berkenan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber
sumber daya itu terbatas bahkan langka dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Sekian jenis sumber daya, khususnya sumber daya alam, terbagi menjadi dua, yaitu satu, sumber daya alam yang dapat terbarukan, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, contohnya batu bara dan migas. Daya yang sifatnya tidak bisa diperbaharukan akan habis sehingga persediaannya semakin terbatas. Sedangkan kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Untuk menghadapi perspektif global ekonomi yang berupa perekonomian pasar bebas, beralihnya kawasan ekonomi maju dari Atlantik ke pasar Pasifik. Selanjutnya ada perspektif global dari visi politik. Ilmu politik yaitu mempelajari mengenai negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, serta hubungan antara negara dengan warga negaranya dan dengan negara-negara lain. Dalam perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal yang pokok. Terdapat 3 hubungan dalam perspektif global. Yang ke-1 yaitu hubungan regional. Hubungan regional yaitu hubungan negara Republik Indonesia dengan negara tetangga. Yang kedua yaitu hubungan internasional. Hubungan internasional yaitu hubungan antara bangsa atau negara lain. Yang ketiga yaitu hubungan global. Hubungan global yaitu hubungan dengan semua negara di dunia ini. Atasi hubungan global sesungguhnya lebih menyeluruh dan tidak terlalu normal. Jadi, berbeda dengan hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Politik, negara, dan tujuan dan lembaga-lembaganya dari awal ke waktu selalu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini masih terbatas. Dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pun terbatas. Dengan terbentuknya ASEAN merupakan tahap dalam perjuangan politik. Saat ini Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam percaturan politik. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik khususnya sebagai negara non-blok. Dengan berpegang politik bebas aktif menyebabkan negara Indonesia mampu terlibat dalam penyelesaian politik di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, dan Israel. Dan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, khususnya politik luar negeri. Hal itu menjadi landasan kerjasama dalam bidang ekonomi. Lalu, kepercayaan negara lain termasuk negara adik kuasa di bidang politik telah membuka jalan kerjasama dan bidang ekonomi. Maka bantuan ekonomi menjadi terbuka. Negara Republik Indonesia juga sebagai warga dunia yang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara lain, terutama di negara yang telah maju, seperti negara Uni Soviet, Cina, Jerman, Jepang, dan USA. Selalu berpengaruh dalam kehidupan politik, terutama politik luar negeri Indonesia. Dan Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang terjadi akibat perubahan di negara lain. Selanjutnya, perspektif global dari visi sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia, studi manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau yang sering disebut lingkungan sosial. Hubungan itu timbul dari manusia yang aktif antara satu dengan yang lain, maka akan terjadi interaksi sosial. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, bisa bermotif ekonomi, budaya, politik, dan agama. Contoh dari interaksi sosial yaitu antara produsen dan konsumen dalam motif ekonomi, bertujuan dalam satu pihak untuk menghasilkan dan menjual, sedangkan dalam pihak lain bertujuan memilih dan memiliki. Dari dampak kemajuan iptek dalam bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial saat ini semakin intensif dan semakin meluas. Interaksi sosial yang langsung atau tatap muka yang semakin meluas tentu membawa perubahan sosial dan kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, serta wawasan manusia yang mengalaminya.
Sedangkan interaksi sosial tidak langsung melalui pengetahuan, pengenalan, teknologi yang dibawa oleh satu pihak lain melalui berbagai media akan berdampak luas pada tatanan sosial baik itu material dan non-material. Dampak dari material seperti pakaian, peralatan, berbagai jenis produk makanan, dan perangkat kasar. Dampak dari non-material yaitu adanya pergeseran nilai dan norma yang diadopsi dari negara lain melalui media elektronik maupun media cetak. Jadi, sosiologi sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global yang mengancam kehidupan umat manusia dan mencari metode permasalahannya. Akhir yaitu perspektif global dari visi antropologi. Menurut E.A. Hobel 1982, antropologi sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Tetapi, sorotan dan kajiannya tidak terlepas dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, sampai ke tingkat global. Berikut contoh dari pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya. 1. Bangunan. Mulai dari yang gubuk reot sampai ke pencakar langit yang kokoh. 2. Jalan. Mulai dari jalan setapak, jalan desa sampai jalan tol dan jembatan layang. 3. Kendaraan. Mulai dari yang ditarik oleh manusia, hewan sampai ke kendaraan ruang angkasa. 4. Pakaian. Mulai dari kulit kayu sampai wool dan serat sintesis. 5. Alat tulis. Mulai dari arang, bulu angsa sampai kini menjadi ballpoint, komputer, dan internet. Maka dari itu, proses arus global dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan, budaya atau proses kebudayaan. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global yaitu berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek dan unsurnya berkaitan antara satu dengan yang lain. Perkembangan budaya atau hasil daya pikir dapat membuat satu kesatuan berjalan menembus waktu mencapai tatanan global. Peristiwa-peristiwa tingkat dunia seperti dalam bidang olahraga, pertemuan politik, dan bencana alam yang terjadi di dunia ini dapat kita ikuti dalam media elektronik seperti radio, telepon, televisi, dan internet. Jadi, peristiwa seperti itu sudah menjadi pengetahuan sehari-hari. Peristiwa yang terjadi tentu menimbulkan dampak positif dan negatif, maka kita harus pandai menyaringnya agar dapat membawa manfaat dalam kehidupan selanjutnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.